Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu, yaitu jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras untuk membelanya soal kasus ijazah palsu ini. Itulah sebabnya belakangan ini mulai muncul para pakar-pakar hukum yang membuat counter strike, bahwa sekalipun ijazahnya palsu. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi, kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun, oh mbak lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak toh itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu, netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka yang tadi menghalangi kami semua, karena mereka tidak tahu, mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Jadi kasihan sekali, sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh, saya adalah Solo, adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo, karena kami ini adalah geng Solo itu. Jadi geng Jokowi, mari kita bilang. Nah itulah yang saya katakan, bahwa saya juga pesan di dalam 2015 ini kepada Prabowo Subianto, Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, majulkan Fufu Fafa. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya,
juga keluarga saya. Pak Roy dilapor oleh Jokowi. Dilapor masalah apa? Ya, masalah jasa. Sampai detik ini jasa Jokowi belum terlihat. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Mata Netizen ini, yang dimana kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan kita pada video-video sebelumnya teman-teman, yang dimana kita akan membahas soal kasus 2 korupsi di BUPR Sumatera Utara. Nah, pada video sebelumnya saya kan sudah bahas juga dan mengutip dari TPO juga, saya sudah sampaikan bagaimana sebetulnya kronologi sehingga ada atau KPK melakukan OTT kepada 5 orang tersangka yang sekarang sudah ditersangkakan begitu terkait kasus ini. Ya, ada kluster pertama, ya ada kluster kedua juga begitu. Ini sejak tahun 2023, ya 2024 dan kemudian 2025 sampai 2026. Nah, dengan ini terkait proyek pembangunan, ya pembangunan jalan. Nah, yang kluster pertama itu 56,5 miliar di tahun 2023 pada saat preservasi Jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, ya Simpang dan lain-lain. Saya sudah sampaikan juga di video saya sebelumnya, lalu lanjut lagi dengan tahun 2026 ini yang ada media, ya pokoknya tadi saya sudah sampaikan lah di video saya sebelumnya dan saya nggak akan membahasnya lagi. Kita lanjut saja, ini langsung dicopot. Saya nggak tahu apanya langsung dicopot ini. Saya coba baca saja. Menteri Pekerjaan Umum, ya Dodi Hanggodo, langsung menonaktifkan 3 pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara pasca operasi tangkap tangan KPK tersebut. Ya, untuk menjaga integritas dan kinerja institusi kami, telah menaktifkan PPK Satkor PJ, PJN, ya wilayah 1 Sumatera Utara Kepala Satkor PJN, wilayah 1 Sumatera Utara serta Kepala BPJN Sumatera Utara dari jabatannya. Ini ujar Dodi waktu setelah KPK itu yang menetapkan tersangkanya. Kemudian 3 pejabat BPJN Sumut, ya resmi dinonaktifkan guna memastikan penanganan perkara perjalanan, pengembatan sekaligus menjaga keberatan tugas-tugas pelayanan publik, ya jadi langsung diberhentikan. Nah, kemudian proses ini ya agak menjadi hambatan sekaligus menjaga bagaimana tugas-tugas pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Kemudian salah satu pejabat yang dinonaktifkan adalah Helianto, pejabat pembuat komitmen atau PPK. Seringkali disingkat PPK, ya di Satkor PJN wilayah 1 Sumatera Utara yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sesuai ketentuan kepegawaian, Helianto juga diberhentikan sementara sebagai aparatur sipil negara atau SN, ya karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan sedang menjalani penahanan oleh penyidik. Kemudian 2 pejabat lainnya yaitu Kepala Satkor tadi dan kemudian Kepala BPJN, ya dinonaktifkan karena juga dinilai belum menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal. Nah, langkah ini diambil untuk memastikan perbaikan tata kelola dan kesinambungan pelaksanaan program strategis di wilayah tersebut. Nah, ini penyampaian Bobi Nasution, ya. Pembangunan diteruskan, meskipun kasus ini sudah mencuat, tapi pembangunan itu terus dilanjutkan, berjalan teruslah seperti itu. Ya, wajar lah, itu perintah dari gubernur. Nah, saya coba sampaikan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan proyek pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau BPUPR Provinsi Sumatera Utara tetap berlanjut. Ya, harus dilanjutkan, itu bukan karena seorang pengerjanya bisa batal, ucap Bobi. Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan pada Senin lalu, teman-teman. Ya, jadi luar biasa juga Pak Bobi ini, ya meskipun sudah ada kasus ini, tapi pembangunan itu ya lanjut terus. Jangan karena hanya istilah-istilahnya, ya jangan hanya gara-gara segelintir orang jadi batal pembangunannya atau diberhentikan dan lain-lain, kan begitu. Jadi harus lanjut terus, ya. Kemudian beliau mengatakan proyek pembangunan dan perbaikan jalan Sipionatas Labuhan Batu Selatan dan pembangunan jalan hutan yang baru ke Sibiot telah puluhan tahun dinantikan masyarakat. Jadi harus lanjut terus. Nah, Bumi mengatakan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan Sipengot batas Labu Selatan, ya Labu Selatan dan pembangunan jalan Perutan yang baru ke Sipongan hingga kini belum dimulai proses pekerjaannya. Nah, memang ini kan belum dimulai pengerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja. Oleh karena itu kita lebih gampang untuk memulainya tutur, ya PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Asep Burahayu mengatakan ada 2 tersangka dalam proyek yang dijalankan Dinas PUPR. Ya, ini Kepala Dinas PUPR Topan Ginting dan Kepala UPD PTD yaitu Gunung Tua Dinas BPUPR Provinsi Sumatera Utara merangkap pejabat pembuat komitmen. Ini juga saya menyampaikan tadi ya Pak Prasudi Siregar. Kemudian
menurut Asep Kadis PUPR Suman memerintahkan Proseli menunjukkan PT DIGJN sebagai rekanan tanpa melakukan mekanisme dan ketentuan pada proyek penggalian batas Labuan Batu Selatan dan proyek pembangunan jalan Petani Baru Kesibiak dengan total nilai proyek sebesar Rp 17,8 miliar. Jadi banyak juga dananya ya teman-teman. Kemudian Direktur PT DJN Akiurim Effendi bersama Rasuli kemudian mengatur proses katalog agar PT DJN tapi tadi tepat memenangkan proyek pembangunan jalan. Nah, spionase ini kayak dipaksakan aja gitu ya, tidak apa namanya yang tidak sesuai mekanisme yang seharusnya dilakukan kan begitu ya, karena ini kayak semacam lu harus menang ya, kayak lu harus menang kayak sudah di apa gitu ya, ya wajar aja sih ya. Kemudian atas pengaturan proses katalog dinas PUPR Sumatera Utara tersebut terdapat pemberian uang dari KIR ya, KIR dan RI atau Faikir ini inisial ya. Untuk RES ya, RES ini singkatan juga ini inisial ya, yang dilakukan melalui transfer rekening melalui rekening sementara itu pada Satker PJN wilayah 1 Sumatera Utara. Tersangka Helianto selaku PPK Satker di wilayah 1 Sumatera Utara merupakan penyelenggara negara yang bertanggung jawab, antara lain menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan serta mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjaan. Kemudian adapun PT DJN dan PT RN mendapatkan beberapa pekerjaan preservasi dan rehabilitas jalan di wilayah Sungo sejak tahun 2023 hingga saat ini. Bahwa Helianto karena jabatannya selaku Sektor PJN wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara telah menerima sejumlah uang dari Aki Rudin dan Raihan sebesar 120 juta dalam kurun waktu Maret 2024 sampai Juni 2025. Ya, wajar-wajar saja sebetulnya ini ya, wajar ketahuan karena permainannya sangat begitu terlihat sekali ya, kurang rapi bermainnya kan, begitu gampang terbongkar juga, wajar sih ditangkap. Dari sini saja saya memahami bahwa proses-prosesnya ini sudah memang betul-betul kayak tidak menjalankan, tidak sesuai mekanisme dan prosedural yang seharusnya dilakukan. Begitu. Seolah-olah ada pihak kaya yang merasakan sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan, makanya terjadilah disuap dan lain-lain. Jadi menarik. Kasus Sumatera ini merupakan meskipun ya nggak sampai triliunan, tapi dengan ratusan miliar juga sudah lumayan banyak juga sebetulnya, dan jangan sampai kemudian anggaran itu disalahgunakan. Jika ada yang menyalahgunakannya ditangkap saja karena itu juga tindakan kejahatan. Ya, apalagi pemerintahan Pak Prabowo sekarang sangat optimis sekali dan memberantas korupsi. Nah, barangkali ini awal yang baik kepada KPK. Sekarang sumut barangkali selesai. Setelah sumut ini kemarin saya sudah bahas juga korupsi dana hibah tuh di Jawa Timur tuh yang diduga juga terlibat gubernurnya kan begitu. Barangkali nanti ya tadi daerah mana di daerah ya jadi bisa terungkap gitu ya. Bisa terungkap dengan gamblang dan terang benderang biar rakyat tahu tuh siapa pejabat-pejabat yang korup di Indonesia ini. Ya mungkin itu sajalah kawan-kawan. Saya minta maaf juga kalau ada salah ucapan dan kata-kata yang tidak mengenakan di hati kawan-kawan netizen. Untuk itu, semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan jejaknya. Terima kasih.